Pamlia Selatan, ya, yang berada di Pamlia Selatan dan bertetangga dengan kecamatan-kecamatan lain, yaitu termasuk Kecamatan Aramo yang kebetulan dosen kita di sini adalah Kecamatan Aramo, dan Kecamatan Andaya. Kalau kita ke sebelah timur, dia tetangga dengan Kecamatan Buangure dan Padayama. Dulu kan sama kami tidak, misalnya jalan kami nggak bagus gitu ya, mobil nggak nyampe, dulu nggak nyampe motor gitu ya. Nah pelan-pelan motor udah bisa nyampe. Nah terus saya lupa tahunnya tahun berapa, jalan kami udah mulai dibangun, aspalnya udah masuk di desa saya dan sekarang udah bisa nyampe mobil gitu ya. Kemudian masalah lampu. Nah dulu lampu kami biasanya pakai lampu dinding gitu ya, yang Gomo. Mungkin saudara sudah pernah ke sana atau mendengarnya ya, Gomo di mana? Gomo itu satu kecamatan dulu, satu kecamatan berapa desa itu hanya satu kecamatan Gomo namanya. Tapi sampai sekarang udah ada perubahan. Sekarang Gomo itu menjadi 7 kecamatan. Salah satu kecamatannya di situ tadi Kecamatan Munasi sama Silian. Seperti Kecamatan Silian, Kecamatan Munasi. Di setiap kecamatan itu ada beberapa desa. Seperti di Kecamatan Bernadu, kami Kecamatan Bernadu. Mungkin teman-teman sudah tahu ya di mana Kecamatan Bernadu itu. Bernadu itu bertani ala Fete Melono. Bertani asal usul orang Nias dulu. Aku berasal dari Kecamatan Bernadu, setelah pembentukannya Kecamatan Gomo. Di Kecamatan kami Bernadu ada 10 desa. Aku desa Sinarilowo, berbagi lagi desa Sinarilowo, desa Boalu, desa banyak lagi itu lah, nggak kurang tahu saya juga, cuman desa saya yang tahu desa Sinarilowo. Nah di desa saya dari Lembah Tua. Nah, kampung saya di Lembah Tua di Nilaja langsung di pasar. Dan di sana memang belum kenal, di sana ada pegunungan yang paling tinggi di sana, yang dimana ketika di gunung tersebut maka seluruh Pulau Bias akan nampak semuanya. Dan di sana ada perubahan kalau mengenai jalan di sana kemarin memang agak susah untuk dicapai. Dan setelah bertahun-tahun maka jalan di sana akan sudah menjadi lebih bagus dan mudah untuk dicapai. Perubahan yang ada di desa saya berasal dari desa Meliling, Kecamatan Gomo, Kabupaten Nias, dan perubahan yang ada di desa saya seperti perjalanan yang dimana dulunya di kampung saya itu perjalanan contohnya dari rumah atau ke pasar berjalan kaki, dan di situ bisa seharian dalam perjalanan. Sekarang karena adanya sedikit perubahan jalan, karena udah bangun, terus sekarang bisa dari rumah sampai ke pasarnya bisa naik motor dalam ke pasarnya. Dan yang berikutnya pekerjaan orang di sana di desa saya bertani, menderes karet, dan berkebun seperti kopi dan sawah. memberitahukan tentang perubahan-perubahan di desa saya. Desa saya Urbana Balaika di Kecamatan Rosa. Satu perubahan desa. Nah, perubahan desa kami itu dulunya itu jalannya nggak bagus, habis itu nggak ada juga lampu. Sekarang jalan sudah bagus dan sudah ada lampu. Tentang perubahan di desa saya, yaitu desa Onaya di Kecamatan Pulau Batu. Pertama yaitu sebelum pemekaran desa Onaya, desa Onaya itu belum dikenal sebagai desa. Sebelumnya dikenal sebagai lingkungan desa karena itu adalah perpecahan dari desa Hilotalua. Dan setelah pemekaran
di tahun 2000 kurang lebih 2010 akhirnya lingkungan Onaya sudah diubah menjadi desa Onaya. Kedua yaitu perubahan pembangunan atau jalan raya. Dulunya di desa saya tidak ada yang namanya pembangunan seperti kantor desa ataupun parit, tapi setelah pemekaran desa sudah terpenuhi yang namanya pembangunan yang diberikan oleh pemerintah. Kalau orang memanggil kami di sana, sering kami bilang kami orang Lausa. Jadi karena perubahan di kecamatan kami Damkar jadi 5. Yang sekarang kami termasuk kecamatan Semanggawa, desa Sipitu Banua. Nah di desa Sipitu Banua ada 7 dusun dibagi di sana. Kami termasuk dusun Salombale. Jadi perubahan di sana soal pembangunan jalan. Dulu pada tahun sebelumnya saya nggak tahu tahun berapa itu. Dulu pembangunan jalan tidak bagus dan kendaraan di sana nggak sampai. Nah, ketika diajukan semua itu di Kabupaten Nias Barat. Di Kabupaten Nias Barat itu ada 8 kecamatan dan saya termasuk kecamatan Mangrehe, berdampingan dengan kecamatan Leputumoi. Perubahan yang terjadi di desa saya itu dimulai dari sistem pendidikan. Kalau dulu orang-orang kalau sudah tamat SMA mereka lebih memilih untuk menganggur. Sekarang karena terjadi perubahan-perubahan, nah sekarang mereka lebih memilih untuk melanjut ke perguruan tinggi. Bagaimana perubahan-perubahan yang ada di desa saya? Saya kecamatan Lulugawo yang terdiri dari berbagai kecamatan. Di sana di dalam kecamatan saya terbentuk perdesaan yang dibagi menjadi 14, yang salah satunya di dalam desa saya yaitu Fahyona, yang dimana di desa saya itu dulu itu bisalah kita katakan desa tertinggal, yang dimana zaman-zaman dulu banyak kali ketinggalan contohnya di dalam pembangunan. Seperti yang dikatakan Kak Fedi tadi, kalau mau ke pasar sekalipun itu jalan kaki itu beberapa kilo. Bisa saja contohnya sekali mau ke Idanegaro, dulu pernah orang kakek saya jalan kaki dari jam 4 pagi nyampe ke Idanegaro bisa sampai jam 9 dan jam 10. Itu zaman dulu. Nah sekarang karena ada banyak perubahan, sekarang sudah bisa lewat kendaraan dari rumah sampai ke pasar sudah bisa naik motor. Pertama dulu saya berasal dari desa Ikuladu. Dulu kami masuk dalam kecamatan Melalu. Nah sekarang setelah mekarnya kami dibagi menjadi satu kecamatan, yaitu kecamatan Melalu yang terdiri dari 4 desa. Yang pertama desa Limbenderaya, desa Limjawa, desa Iparono. Nah mungkin masing-masing desa tersebut mungkin mekar. Ada beberapa dusun-dusun yang dibagi dalam beberapa desa tersebut. Kemudian dalam adat istiadat, mungkin dalam adat istiadat ini banyak perubahan yang dialami, apalagi masa pandemi ini. Pertama dalam adat istiadat dalam orang-orang yang meninggal. Nah biasanya di dalam orang yang meninggal ini sering diadakan namanya orahu. Nah orahu ini artinya diadakan oleh atau dipimpin oleh si ulu atau sila. Saya menjelaskan kampung saya adalah dari Gunung Suri. Kampung asli saya adalah Hiliduho. Akan tetapi semenjak orang tua saya dari bapak saya meninggal, saya tidak pernah beradaptasi dengan kampung saya di Gunung Suri. Maka yang masih saya beradaptasi hanya kepada kampung orang tua saya yang kaum wanita. Nah,
kampung wanita ibu saya ini dari Panayama, Desa Siwalawa. Nah, saya berdominan di situ dari saya kecil sampai saya sekolah di situ dan sampai sekarang ini tetap saya di kampung sana. Jadi saya menganggap kampung saya itu di Siwalawa, bukan di Gunung Stoli lagi, walaupun sebenarnya di Gunung Stoli. Nah, di situ banyak perubahan yang saya ketahui dan perbedaan dari saya SD sampai sekarang. Karena saya berasal dari Desa Babu Jawa. Saya berasal dari Desa Babu Jawa, Kecamatan Trundal. Nah, yang mana pertama sekali Desa Babu Jawa itu dulu ceritanya ya, menurut pengetahuan saya dulu dinamakan Desa Tuhan. Tapi dengan perkembangan sekarang diganti namanya menjadi Babu Jawa. Kemudian di sana perubahan yang ada yaitu yang pertama sekali yaitu dari kebiasaan sehari-hari, yang mana semenjak saya datang di sini beberapa tahun yang lalu, yang mana dulu baru-baru saya datang di sini pada tahun 2011, di sini masih ada lagi yang namanya kalau di dalam keluarga tersebut masih ada lagi berdoa sebelum itu berdoa bersama keluarga gitu, berdoa sama keluarga. Kemudian kalau menyambut hari Minggu, pamannya besok ke gereja, malam ini itu orang-orang pada semuanya serba latihan gitu, latihan korla, pokoknya orang tua ataupun remaja semua ada. Saya atau tempat kelahiran saya itu di Desa Nama Jawa, yang di Kecamatan Engan. Ya, kebiasaan kebudayaan kami di sana itu tentang perjodohan. Lebih mendalam perjodohan di kampung pada zaman dahulu. Perjodohan ini sama pamannya, anak paman. Mereka bahasa daerah rumah. Jadi lebih dominan, tapi zaman sekarang sudah bisa memilih pasangan sendiri. Iya. Dan kebiasaan juga di desa kami itu dulu pada zaman mama-mama saya dulu, mereka menikah pada umur 14 tahun. Tapi sekarang sudah bisa 20 lebih, maupun dari 30 lebih masih bisa masih ada yang belum menikah. Yang bersama dengan Putra, namun kami beda kecamatan. Tepatnya saya berasal dari Kecamatan Leluk Tumoi, pas perbatasan Nias Selatan dengan perbatasan Nias Timur. Di kecamatan saya terdapat 8 desa juga, dan salah satunya saya desa dari Helimburu Maru. Nah, di desa saya desa Helimburu Maru terdapat 2 dusun. Yang pertama adalah dusun 1 Lalai Mara dan dusun 2 Helimburu. Nah, saya termasuk dusun 1 Lalai Mara. Nah, pertama kita masuk pada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di desa kami memang secara dengan disesuaikan juga, ada kepala desa, ada sekretaris, ada bendahara, dan ada BPD-nya juga. Masuk pada adat istiadat